warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Indri Yunianti. Dan jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan like video saya ini, dan nyalakan loncengnya agar jika ada video terbaru dari saya, kamu bisa langsung menontonnya ya. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara bangun bisnis Anda ya. Yang pertama adalah keberanian ya. Jadi kalau kata orang bangun bisnis itu harus punya modal dulu, tidak, itu salah. Jadi yang utama adalah kita harus punya keberanian. Kita harus berani. Jadi jangan mau bangun bisnis belum apa-apa sudah takut rugi, belum apa-apa sudah takut nggak laku ya, bukan seperti itu. Jadi kita harus berani. Kalau takut rugi ya berarti nggak usah bangun bisnis, jadi karyawan aja ya. Jadi prinsipnya kalau Anda ingin mempunyai bisnis, ingin punya usaha, harus tidak takut rugi ya. Jadi yang pertama adalah cara bangun bisnis Anda, yang pertama harus punya keberanian. Yang kedua, bangun bisnis Anda sesuai dengan passion. Contohnya seperti saya tuh suka banget hobi masak-memasak ya. Jadi udah lama tuh dari muda, dari SMA saya sudah punya cita-cita ingin punya usaha di bidang kuliner gitu ya. Jadi sesuai dengan passion saya membangun bisnis saya dengan sesuai dengan passion, yaitu di bidang kuliner. Setelah kita menentukan bisnis kita sesuai dengan passion, yang ketiga adalah perkuat produk Anda. Nah, contohnya seperti saya lagi. Ketika saya sudah mengambil keputusan untuk mempunyai bisnis di bidang kuliner, lalu saya segera menentukan kira-kira mau bisnisnya di bidang kuliner apa? Indonesian food kah? Apa Chinese food atau dari Eropa makanannya gitu ya? Tinggal dipilih. Kalau saya jatuh di Indonesian food ya, jadi saya bisnis kuliner di masakan Indonesia, lalu saya bikin produknya ya, saya bikin rawon, bikin soto ayam Lamongan, bikin ikan cakalang rica-rica. Setelah saya bikin, saya tes ke teman-teman saya ya, saya minta kritik dan saran, apa yang kurang, apa ada yang kelebihan. Kadang-kadang mereka mau memberitahu, oh ini kebanyakan, ini asinan nih, atau oh ini kurang gurih nih, oh ini kurang pedas apa terlalu pedas. Nah ini kita harus mau terima masukan, berani dapat kritik dan saran seperti itu. Jadi perkuat produk Anda agar nantinya bisa laris di pasaran ya. Lalu yang keempat adalah dengan modal sekecil-kecilnya. Nah ini banyak orang yang belum memulai bisnis beranggapan bahwa kalau ingin mempunyai keuntungan sebesar-besarnya berarti modalnya harus besar. Nah ini salah ya, ini salah. Begitu kita buka restoran ya, baru buka, belum ngerti pasarnya bagaimana, belum ngerti, orang belum mengenal restoran saya, tiba-tiba saya buka restoran dengan sebagus-bagusnya, dengan furniture sekeren-kerennya, dengan luas restorannya sebesar-besarnya ya, tiba-tiba saya jualan gitu saja, orang belum banyak yang kenal, saya juga belum tahu bagaimana promosi yang bagus, bagaimana memperkuat produk, bagaimana macam-macam ya, saya tidak tahu. Yang pasti kalau sudah begitu 2 tahun juga udah tutup ya usahanya. Jadi salah kalau Anda punya prinsip kalau seandainya ingin mempunyai keuntungan sebesar-besarnya berarti bangun bisnisnya haruslah dengan modal yang langsung besar, itu salah. Jadi prinsip usaha adalah dengan modal sekecil-kecilnya kita harus meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau seandainya nih Anda mempunyai tabungan 100 juta rupiah, berarti ya tabungan Anda yang bisa dipakai untuk membangun bisnis maksimum adalah 10%. Jadi 10 juta. Bagaimana? Kalau seandainya dengan 10 juta itu berarti Anda tidak bisa menyewa tempat
ya, tidak bisa menyewa ruko. Berarti Anda bisa memulai membangun bisnis kuliner Anda, ya, itu mulai di rumah, ya. Anda tawarkan ke teman-teman, umpamanya Anda mau bikin bisnis kulinernya, mau bikin kue, ya, bolu marmer gitu atau cake. Nah, itu Anda tawarkan dari rumah saja, melalui WhatsApp, melalui Instagram, Facebook, ya. Sekarang teknologi udah canggih, jadi Anda tidak perlu ketok pintu satu persatu, cukup dengan WhatsApp, dengan media sosial Anda sudah bisa menawarkan. Jadi kalau seandainya memang belum punya uang untuk nyewa tempat, jadi nggak usah nyewa tempat dulu gitu loh. Jadi intinya kita harus modal sekecil-kecilnya. Jadi kalau seandainya punya tabungan 100 juta, berarti yang boleh dipakai untuk membangun usaha adalah yang pertama 10 juta aja, ya, seperti itu. 10 juta maksimumnya sudah semuanya. Nanti dengan berkembangnya usaha Anda, ya, lama-lama berkembang mempunyai keuntungan sebesar-besarnya, mulai deh kita membangun bisnisnya dengan tempat yang keren, tempat yang besar, seperti itu, ya. Coba di mana-mana gitu. Jadi membangun usaha yang keempat adalah modal sekecil-kecilnya. Selanjutnya, yang kelima, tawarkan produk Anda dengan berbagai cara. Jadi saya sudah ungkapkan, ya, kita harus menawarkan produk kita dengan berbagai cara. Tentunya caranya dengan cara yang baik, cara yang halal gitu, ya. Kita tawarkan, kita harus punya customer base, ya, database. Jadi kita bisa tawarkan produk kita di WhatsApp, di Instagram. Anda juga bisa promo di Instagram, ya, yang bisa mulai dari 10.000 itu, atau juga bisa di Facebook gitu, ya. Atau Anda juga bisa menawarkan produk Anda, bisa jualan juga di marketplace, ya. Sekarang marketplace sudah di mana-mana, ada udah banyak, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, Shopee, dan banyak lainnya, ya. Lalu yang keenam adalah konsisten, ya. Jadi Anda jangan palu gada. Nanti orang lagi tren jualan kopi susu, Anda buka jualan kopi susu. Terus lagi tren bikin kue cubit, Anda jualan kue cubit. Lagi tren jaket, Anda jualan jaket. Tidak seperti itu. Jadi Anda harus konsisten, ya. Kalau memang sudah menentukan pilihan Anda ingin bisnis kuliner, Anda harus konsisten membangun bisnis di bidang kuliner. Atau kalau seandainya Anda ingin bisnis di makeup gitu, ya, buat skincare, buat lipstick dan lain sebagainya, berarti Anda harus konsisten hingga usaha Anda itu menjadi besar, ya. Jadi yang keenam adalah harus konsisten. Yang ketujuh, kita harus haus ilmu untuk menunjang bisnis kita. Nah, ini kata orang bijak, teruslah menuntut ilmu hingga menutup mata, ya. Jadi sampai kapanpun kita harus terus haus ilmu, kita harus terus menambah ilmu, menambah wawasan. Bisa dari YouTube, bisa dari teman, bisa dari les, ya, bisa dari sekolah. Terserah, tergantung bisnis Anda. Bisnis apa? Bisnis Anda apa? Kuliner kah, atau otomotif, atau apa saja. Jadi kita harus haus ilmu, kita harus terus belajar bagaimana manajemen bisnis, bagaimana memperkuat jaringan customer, bagaimana dan banyak lainnya, ya. Jadi kita harus terus haus ilmu agar bisnis kita terus berkembang menjadi bisnis yang besar yang menghasilkan keuntungan secara maksimal, ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi 7 cara bagaimana membangun bisnis. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan juga like video saya ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari channelnya Indri Yumiati, Anda bisa langsung menontonnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.